Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita membaca Kitab Tauhid dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah tauhid uluhiyah, masih pada bab maja'a fir ruqa wa tamaim, bab tentang ruqyah dan tamaim, bab tentang ruqyah dan tamimah, yaitu jimat, ya, tentang ruqyah dan jimat. Wa fi sahih, dalam as-sahih maksudnya as-sahihain, itu sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Bashir al-Ansari, dari sahabat Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar. Farsala rasulan, maka Rasulullah mengirim utusan, alla yabqayanna fi rukbati ba'irin qiladatun min watar aw qiladatun illa quti'at, untuk memerintahkan agar tidak dibiarkan kalung pada leher onta, ya, maksudnya kalung dari tali busur pada leher onta atau kalung apa saja kecuali diputus. Nah, di sini dalam hadits ini Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengutus seorang utusan, yaitu Zaid ibn Harith atau Zaid ibn Haritha. Zaid ibn Haritha diutus oleh Nabi untuk memutuskan kalung. Jadi kalau ada ternak yang pakai kalung dari tali busur atau dari tali apa saja, dia diperintahkan untuk memutuskan kalung tersebut. Karena di masa jahiliyah, kalung itu mereka punya keyakinan, yaitu menjaga dari gangguan ain. Ain artinya penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang hasad. Jadi mereka punya keyakinan, Dari hadits ini kita bisa memetik 4 faedah. Faedah yang pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Jadi wajib kita mengingkari kemungkaran. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau dia tidak mampu juga bicara, ya, maka hendaknya dengan hatinya, minimal dengan hatinya. Artinya dia ingkari dengan hati. Jadi faedah yang pertama, wajibnya mengingkari kemungkaran. Jadi jangan dibiarkan, jangan didiamkan, tapi diingkari. Ya, kalau bisa dengan perbuatan, kalau tidak bisa dengan ucapan, kalau tidak bisa dengan hati. Ya. Tentunya yang melakukan dengan perbuatan ini dilihat posisinya. Kalau kita sebagai pemerintah terhadap rakyat kita, ya, ini bisa dengan tangan, perbuatan. Atau misalnya kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita sebagai suami terhadap istri kita, maka ini bisa kita lakukan dengan tangan. Tapi kalau misalnya di luar dari itu, maka kita hanya sampaikan dengan lisan. Ya, kalau seandainya pun dengan lisan tidak bisa, ya karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, maka minimal
kita mengingkari dengan hati, ya kita mengingkari dengan hati. Faedah yang kedua, diterimanya berita dari satu orang, diterimanya berita dari satu orang. Artinya kalau ada yang membawakan berita seperti di sini dari Abu Bashir Al-Ansari, ya seorang sahabat membawakan hadits ini, diterima, ya diterima walaupun dia hanya sendiri. Faedah yang ketiga, batilnya keyakinan bahwa kalung itu memberi manfaat. Ya, batilnya keyakinan bahwa kalung memberi manfaat. Jadi kalung apa saja, ya pada umumnya kalung itu untuk perhiasan, ya emas atau perak, hanya itu bagi perempuan. Bagi laki-laki dilarang pakai kalung emas atau perak. Tapi kalau meyakini ada manfaat atau ada apa, pada umumnya itu adalah sesuatu yang batil, merupakan bentuk kesyirikan. Dan telah kita bahas bahwa itu adalah syirik kecil. Meyakini sebab yang bukan sebab itu adalah syirik kecil. Faedah yang keempat, bahwa pengganti imam, ya pengganti pemimpin itu menempati posisi pemimpin. Misalnya di sini Zaid bin Haritha dipilih oleh Nabi sebagai utusan untuk memutuskan semua kalung-kalung yang ada di ternak dari tali busur ataupun yang lainnya. Ini seposisi dengan Nabi karena dia telah dipilih. Berarti orang yang menjadi wakil atau yang menjadi pengganti maka sama dengan posisi yang digantikan, ya pada perkara yang diamanahkan kepadanya. Baik, hubungan antara hadits dengan bab, di mana pada hadits ini jelas diharamkannya memakai jimat-jimat. Di antara jimat adalah dalam bentuk kalung, yaitu dari tali busur, meyakini bahwa bisa mencegah dari gangguan ain. Kemudian hubungan antara hadits dengan tauhid, di mana pada hadits ini ya menjelaskan bahwa perbuatan ini adalah syirik, yaitu memakai kalung, meyakini bisa mendatangkan manfaat, mencegah bahaya, maka itu adalah syirik. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat atau mencegah bahaya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka meyakini pada kalung, pada cincin, pada badik, pada apa saja yang tidak ada hubungannya, kita yakini bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah bahaya, maka ini artinya kita menjadikan tandingan ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kita singgung ya bahwa di masyarakat itu banyak bentuknya, bukan cuma kalung. Ya, bukan cuma kalung, bisa saja yang digantung di mobil, ya kan, tasbih misalnya, atau yang foto yang dipasang di warung makan ya, atau misalnya ada boneka begitu ya, goyang-goyang tangan begini. Banyak gunanya katanya, panggil rezeki. Tidak ada hubungannya sebenarnya, ya, tidak ada hubungannya. Ya, biar banyak yang datang. Masya Allah, setelah saya pasang ini banyak sekali yang belanja, ya kan? Ya, dulunya saya lihat di toko-toko yang non Muslim, tapi sekarang orang Islam tidak mau ketinggalan, ya, tidak mau ketinggalan. Pakai tong yang begitu. Nah, ini syirik dia. Masuk dalam syirik. Asalnya syirik kecil, yaitu meyakini sebab yang bukan sebab, Taib. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tama'i wa tiwala tasyirk. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tiwala syirkun. Akan dijelaskan nanti ya apa makna tiwala. Yang jelas ini sejenis jimat ya. Jadi sesungguhnya ruqyah, jimat adalah syirik. Ruqyah itu dibolehkan kalau dia terpenuhi 3 syarat. Ruqyah itu dibolehkan kalau terpenuhi 3 syarat. Selain dari itu tidak boleh karena dia merupakan kesyirikan. Ya. Yang pertama menggunakan Al-Quran. Maksudnya yang dia baca Al-Quran, dia bacakan Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah
atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dibaca itu adalah bahasa Arab. Kalau misalnya bukan Quran atau bukan hadits, bahasa Arab, doa-doa yang berbahasa Arab tapi maknanya jelas, yaitu permintaan kepada Allah, minta penjagaan, minta pertolongan kepada Allah, ya. Yang ketiga, dia tidak meyakini bahwa ruqyah tersebut dengan sendirinya memberikan manfaat, tapi dia meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab. Ruqyah itu hanya sebab. Ini syarat-syarat dalam ruqyah. Dia membacakan Quran atau hadits atau misalnya bahasa Arab yang dipahami maknanya, ya, dan meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebab. Ruqyah hanya sebab. Ibaratnya kalau kita minum obat, ibaratnya obat ini kita hanya ikhtiar, kita hanya usaha saja. Adapun yang menentukan kesembuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ruqyah. Ruqyah itu hanyalah sebab, adapun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun at-tamaim tadi sudah, ya, itu tamimah, artinya dia adalah jimat, ya, dia adalah jimat. Ya, dulu tamimah biasa dipakai untuk anak-anak. Ya, dipakaikan di anak-anak, ya, dalam bentuk kalung, ya, agar terhindar dari penyakit ain. Adapun at-tiwala ini adalah sesuatu yang sihir yang bisa membuat suami istri itu saling mencintai atau bisa saling membenci. Itu namanya tiwala. Jadi sejenis perbuatan dalam bentuk apa begitu, ya. Jadi dengan sebab itu istri itu atau suami istri akan saling mencintai atau bisa saling membenci. Ya, memang ini ada sebagian orang seperti itu, ya. Dia pintar. Jadi kalau ada keluarga yang bermasalah, datang ke situ, ya kan? Ya, dibikinlah apalah begitu, ya, perlengkapannya, terus dilarungkan kemana, akhirnya saling mencintai. Kalau misalnya ada orang jengkel begitu, mau dirusak rumah tangganya, datang lagi ke situ, dibikin lagi, dibaca, terus akhirnya saling membenci. Itu namanya tiwala. Nah, ini semuanya syirik, ya. Ini semuanya syirik, ya. Penjelasan hadis secara global, dalam hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengkhabarkan bahwa ruqyah, yaitu jampi-jampi, bacaan-bacaan. Jadi biasanya orang-orang kampung punya ruqyah sendiri, nggak tahu pakai bahasa. Biasanya pakai bahasa Makassar atau bahasa Bugis, tapi kita nggak tahu artinya apa. Kalau bahasa Makassar yang biasa kan kita tahu artinya, tapi ini ada bahasa tapi nggak tahu artinya. Mungkin disebut nama setan, nama penghuni, ya, atau nama apa begitu. Kita nggak tahu artinya apa, ya kan? Ada juga jampi-jampinya. Jadi ruqyah itu bisa kalau pakai ayat Al-Quran atau pakai hadits Nabi atau pakai bahasa Arab yang dipahami maknanya, bahwa ini permintaan kepada Allah, minta penjagaan, minta pertolongan, dan meyakini bahwa ruqyah tersebut hanya sebagai sebab. Adapun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ruqyah pakai bahasa Makassar, bahasa ini, artinya walaupun para ulama ada yang berpendapat boleh saja pakai bahasa apa saja dengan catatan maknanya itu dipahami. Jangan sampai dia pakai bahasa Makassar, bahasa Bugis atau bisa saja bahasa jin, iya kan? Nggak ditahu artinya apa. Kalau kita nggak tahu artinya, boleh jadi yang dia panggil, yang dia minta itu jin-jin, penghuni-penghuni, ya kan? Kita nggak tahu. Ya, oleh karenanya disebut di sini sebagai kesyirikan. Ya, sebagai kesyirikan. Taib. Dari hadis ini kita bisa memetik 3 faedah. Faedah yang pertama, haramnya ruqyah. Haramnya ruqyah karena dia merupakan syirik. Ya, kecuali ruqyah syar'iyyah, ruqyah yang disyariatkan. Ya, ruqyah yang disyariatkan. Ya, jadi ruqyah yang disyariatkan tadi itu, ya, pakai Al-Quran atau hadits atau bahasa Arab yang dipahami maknanya, dan meyakini bahwa Al-Quran tersebut hanyalah atau ruqyah tersebut hanyalah sebagai sebab. Tapi ingat, ya, ruqyah itu artinya bacakan ayat, bacakan doa-doa dari Nabi SAW, atau bacakan dari bahasa Arab yang bisa dipahami maknanya,
atau misal dengan bahasa daerah yang dipahami maknanya, permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, bacaan. Karena ada sebagian orang meruqyah disembeli pakai mushaf, ya, dipukul pakai mushaf, apalagi ditulis di kertas ayat Al-Quran atau hadits, kemudian dibakar, terus abunya dikasih masuk di gelas, tuang air baru diminum, ya kan? Maka ruqyah hendaknya ruqyah syar'iyyah sebagaimana Nabi SAW ajarkan, yaitu ruqyah artinya ar-ruqa artinya bacaan, ar-ruqa artinya bacaan, dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan hadits Nabi, ya, seperti itu maksudnya ruqyah. Jangan terlalu dipermainkan sama jin. Akhirnya ketika digerek dengan Al-Quran, tergerek juga dia, terbawa, ternyata dipermainkan sama setan, ya, dipermainkan sama setan. Misalnya digerek lehernya sakit, dipermainkan, mana tahu dia, ya kan? Ini perkara gaib, jangan kita dipermainkan. Oleh karena itu hendaknya kita percaya dengan informasi, ya, dengan informasi dari yang mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah itu kalau kita lihat praktik dari Nabi SAW adalah dibacakan. Akan datang nanti, ya, ada kisah dari pernah sebagian sahabat masuk di suatu kampung, ya kan? Akhirnya kepala suku disengat kalajengking. Jadi sengat kalajengking. Kemudian di antara sahabat ada yang ruqyah. Maksudnya bagaimana? Dia bacakan surah Al-Fatihah. Maka sengatan kalajengking tersebut hilang, artinya sembuh seperti nggak pernah ada sengatan kalajengking. Akhirnya dilaporkan ke Nabi. Nabi bilang, wa ma adraka mar ruqyah, dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Dari mana kamu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Artinya di sini kita pahami bahwa ruqyah artinya membacakan, ya, membacakan. Akan datang nanti hadis tentang itu. Taib. Hubungan antara hadis dengan bab dan hubungan dengan tauhid, di mana pada hadis menunjukkan bahwa ruqyah yang tidak syar'i, jimat-jimat, tiwala, ini termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Ya. Kemudian kesimpulan bahwa berkaitan dengan hadits ini di Ibnu Mas'ud, para ulama berselisih tentang jimat. Kalau ruqyah tadi jelas, kalau dia ruqyahnya pakai Quran, hadits, tentunya doa-doa misalnya yang dipahami maknanya, dan meyakini bahwa ruqyah hanyalah sebab, ini boleh. Tapi sekarang ada jimat tapi isinya Quran, tulisan Quran, ayat kursi, ya kan? Ya, kan jimat macam-macam. Ada yang seperti itu. Nah, waqtalafa ulama fi tamimah minal Quran. Para ulama berselisih tentang jimat, tapi jimat Al-Quran. Ya, qala ba'dhum annaha haram. Sebagian ulama mengatakan itu haram. Ya. Wahtajja bi umumi hadzal hadits, karena berdalil dengan keumuman hadits ini. Pokoknya innar ruqa wat tamaim, sungguhnya ruqyah dan jimat. Jimat apa saja, mau dari Quran, mau dari hadis, dibikin jimat, ya, maka itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Wa qala ba'dhum annaha mubahah wa qasaha ala jawazi ruqyah bil Quran wal qaulil awal arjah. Sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita pakai jimat dengan Quran, mereka kiaskan dengan bolehnya ruqyah dengan Al-Quran. Tapi pendapat yang pertama itu lebih jelas, karena ruqyah memang boleh karena memang diajarkan dalam sunnah Nabi SAW. Adapun praktek memakai Quran sebagai jimat, ini sama sekali tidak ada contohnya. Oleh karena itu pendapat yang lebih aman insyaallah ta'ala adalah pendapat yang pertama, dan juga masuk dalam keumuman hadits bahwa sungguhnya ruqyah dan jimat adalah syirik, adalah kesyirikan. Maka kita lebih aman adalah menghindari hal tersebut. Ya, jangan kita dekat-dekat dengan apa-apa yang samar dan boleh jadi kita terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian dari hadits Abdullah ibn Uqaim marfu'an,
man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan sesuatu maka diwakilkan kepadanya, riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Maksudnya apa? Siapa yang menggantungkan jimat maka dia akan digantungkan kepada jimatnya. Maksudnya Allah akan pasrahkan urusan dia kepada jimatnya. Artinya Allah lepas tangan. Ya, Allah serahkan urusan dia ke jimatnya. Akhirnya dia setengah mati. Ya, pokoknya takutnya dia itu sama apa yang dia pakai. Pokoknya harus diperhatikan kapan dikasih makan, kapan dikasih mandi, kapan dibikinkan acara, kalau tidak repot dia. Dia sudah betul-betul terikat hatinya dengan itu. Nah, dan kenapa dikatakan dia kerepotan? Karena tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mencegah bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang pakai jimat, maka Allah serahkan urusannya ke jimatnya. Allah akan serahkan urusannya ke jimatnya. Apakah jimatnya bisa menyelamatkannya, bisa menjaganya dari bahaya, bisa memberinya manfaat? Jawabannya tidak. Dia kecapean. Sama misalnya, anggaplah bukan jimat. Kadang kita urusan kerja saja, nggak usah jimat. Kadang kerja, pokoknya kalau saya nggak kerja nggak makan. Kalau nggak kerja nggak makan. Maksudnya dia terlalu kan kerja kan cuma sebab. Kerja cuma sebab, artinya betul kita menempuh sebab, tapi itu sebatas fisik kita kerja. Tapi hati tidak pernah bersandar kepada sebab. Hati bersandar hanya kepada Allah. Nah, siapa yang menggantungkan hatinya kepada sebab, maka Allah serahkan urusannya kepada sebab. Akhirnya capek dia. Pokoknya kerja. Kalau tidak, karena pikirannya dikerja. Ya, rezekinya itu dikerja. Pokoknya pikirannya seperti itu. Akhirnya kecapean dia. Allah serahkan urusannya ke pekerjaannya. Ya, tapi kalau dia bersandar kepada Allah, hatinya senantiasa dia sandarkan kepada Allah, ini hanya tugas badan harus kerja, tapi hatinya kepada Allah, maka Allah yang bantu. Ya kan? Maka Allah yang bantu. Maka hendaknya kita menata hati kita, semua urusan yang kita hadapi, urusan kerja, urusan masalah-masalah yang kita hadapi, semuanya kita hanya usaha saja. Adapun hati kita sama sekali walaupun sekedip tidak pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaminnya, ya. Allah yang akan menjaminnya. Tapi siapa yang bertawakal kepada dirinya, capek dia karena Allah serahkan kepada dirinya. Siapa yang bertawakal kepada jimatnya, Allah serahkan kepada jimatnya, capek dia, ya kan? Dan itu hal yang lelah, karena siapapun dan apapun selain Allah tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mencegah dari bahaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah indah orang yang senantiasa menggantungkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tugasnya melakukan sebab semampu dia. Contoh misalnya Maryam, ketika lagi mengandung Nabi Isa, mau melahirkan, ya, bayangkan mau melahirkan, lapar, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Apa disuruh kan? Disuruh pukul batang kurma. Ya. Apa kata Allah? Tusakit alaiki rutban janiyyan. Disuruh pukul batang kurma, pangkalnya pohon kurma. Ini pohon kurma, pangkalnya di sini, di dekat akar. Disuruh pukul itu. Kata Allah, tusakit alaiki rutban janiyyan. Akan berjatuhan nanti kurma yang matang. Bisanya nih orang lagi hamil, perempuan lemah, pukul batang kurma, jatuh buahnya. Artinya kalau secara akal masuk akal. Tapi yang namanya menempuh sebab, mesti itu sudah takdir Allah. Kita sudah ditakdirkan memang dalam kehidupan di dunia ini harus menempuh sebab. Tapi bukan itu yang menyebabkan jatuh, tidak nyambung. Ya, maksudnya yang menentukan, bukan menyebabkan, yang menentukan jatuhnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dipukul, kurma jatuh dalam keadaan dia lagi lemah,
ya lapar mau melahirkan, seorang perempuan batang kurma, pohon kurma itu luar biasa, ya. Tapi bersama dengan itu kita hanya menempuh sebab. Maksudnya apa? Kalau betul kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebab yang sedikit, maka Allah akan jadikan hasil yang cukup, ya, hasil yang cukup. Tapi kalau kita bertawakal kepada selain Allah, kerja yang besar, kerja yang berat, full time, ya kan? Bersamaan dengan itu tidak ada yang cukup, kurang terus, kerja terus, banting tulang, peras keringat, lembur, ya kan? Tapi kurangnya banyak, ya, karena kita sudah wakilkan atau pasrahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pandai-pandai menata hati. Tapi faedah yang dari hadis kita bisa memetik dua faedah. Faedah yang pertama, wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menempuh sebab yang dibolehkan. Faedah yang kedua, khudlanu man yansarafa anillah wa talabun naf'i min ghairi. Wa talaban naf'a min ghairihi. Ruginya atau ruginya orang yang berpaling dari Allah dan mencari manfaat dari selain Allah. Misalnya yang pakai jimat, yang pakai apalah, diharapkan bisa dapat manfaat, terhindar dari bahaya. Orang yang seperti itu rugi. Kenapa dibilang rugi? Dia sudah dapat dosa besar lagi, syirik. Yang kedua, tidak nyambung antara apa yang dia harapkan, apa yang dia khawatirkan, tidak nyambung karena tidak ada yang bisa memberi manfaat, mengangkat bahaya kecuali siapa? Allah. Jadi dia rugi dua kali. Sudah dapat dosa, kemudian apa yang dia harapkan ternyata tidak ada hubungannya dengan apa yang dilakukan. Iya. Tapi misalnya ada yang bertanya, tapi terbukti Ustaz, terbukti selama saya pakai ini, masya Allah, ya, kita katakan Allah Subhanahu wa taala di sebagian hal-hal yang dilarang itu Allah jadikan terbukti, karena kalau nggak pernah terbukti apanya orang mau percaya? Kalau nggak pernah terbukti bagaimana orang mau percaya? Makanya kayak misalnya kerja dukun itu kan mencuri, sudah pernah kita singgung, dia pakai cara kerja jin, mencuri berita. Dan memang di sebagian perkara betul apa yang dia bilang. Karena kalau tidak pernah betul, apanya orang mau percaya? Tapi bisa kita pastikan lebih banyak salahnya daripada benarnya. Nah, disebut dalam hadis, kalau misalnya dia dapat satu informasi ini dicampur dengan 100 kedustaan. Tapi anehnya di masyarakat, yang satunya itu saja yang benar, itu terus diingat. Sudah 10 tahun yang silam masih itu yang diingat, nggak pernah diingat yang salah. Ya, jadi ini sebagai ujian supaya orang yang terkena penyakit penyimpangan dia tambah yakin, itu benar kan? Aku bilang memang. Nah, karena kalau tidak pernah benar, apa yang menjadi ujian? Tapi kalau orang yang belajar agama, dia akan tahu ini merupakan ujian. Kenapa Allah turunkan khamar, Allah ciptakan babi, ya, padahal Allah haramkan babi. Ya, Allah benci orang kafir, Allah ciptakan orang kafir. Tapi kan ujian. Ya, kalau enggak seperti itu kan enggak kelihatan mana yang taat, mana yang tidak, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Kalau enggak ada ujian. Iya. Baik. Allah benci dengan sihir, Allah haramkan sihir. Tapi Allah utus malaikat, 2 malaikat mengajarkan sihir. Dan malaikat tersebut sebelum mengajarkan sihir bilang, jangan kalian pelajari sihir sehingga kalian kafir. Maka ini ujian. Innama nahnu fitnah fala takfur. Sesungguhnya kami ini ujian, jangan kafir. Maksudnya jangan belajar sihir. Itu ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menjadikan sesuatu itu di situ ada hikmahnya, di antaranya adalah ujian. Misalnya tentang jimat atau apalah, sihir dijadikan sebagiannya berfungsi atau benar, itu sebagai ujian. Ya, sebagai ujian. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wara Ahmad an-Ruwaifi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi la'alla al-hayata satatulu bika fa akhbirin nas anna man aqala al-hayata wa taqallada wataran wastanja bi raji'i dabatin aw admin fa inna Muhammadan bari'un min. Dari riwayat Ahmad dari Ruwaifi, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada saya, wahai Ruwaifi, semoga kehidupan, maksudnya semoga engkau diberikan umur panjang, maka sampaikan kepada manusia bahwa siapa yang mengikat jenggotnya, ya, atau taqallada wataran, maksudnya memakai kalung dengan tali busur, aistanja biraji idabatin, atau dia berbersih dengan kotoran hewan, ya. Maksudnya kan di padang pasir susah air. Ketika buang hajat biasanya di sana pakai batu. Di padang pasir juga batu susah, ya kan? Batu susah. Akhirnya dapat kotoran hewan sudah kering, itu mau dipakai. Nah, kata Nabi, awistanja biraji idabatin, atau dia berbersih dengan menggunakan kotoran hewan, au audmin, atau tulang. Ada tulang begitu, dia pakai berbersih. Fa inna Muhammadan bari'un minhu. Maka Nabi Muhammad berlepas diri dari perbuatan tersebut. Ya, dari perbuatan tersebut. Adapun yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah tadi, ya, yaitu Nabi SAW melarang dari taqallada wataran, yaitu membenci dari perbuatan taqallada wataran, yaitu memakai kalung dari tali busur, karena ini adalah syirik, karena meyakini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah dari bahaya. Faedah dari hadis. Dari hadis kita bisa memetik 5 faedah. Faedah yang pertama, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Ruwaifi disampaikan ke Nabi, wahai Ruwaifi, semoga engkau umur panjang. Akhirnya Ruwaifi panjang umurnya. Ya, sahabat Ruwaifi panjang umurnya. Itu termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, qabulu khabaril wahid. Khabar atau berita dari satu orang itu diterima selama dia jujur, walaupun satu orang tetap diterima. Ya, orang bilang kalau akidah tidak boleh, kalau hadits ahad maksudnya informasi dari satu orang, harus mutawatir, ya, nggak boleh dari satu orang saja. Ini bantahan hadits Ruwaifi, satu orang juga, ya, tetap diterima. Faedah yang ketiga, haramnya mengikat jenggot, ya, jenggot diikat, ya, diikat, ini haram. Yang keempat, haramnya taqallada al-watar, yaitu memakai kalung dari tali busur. Tali busur maksudnya tali panah, busur tali panah itu dipakai untuk kalung pada ternak atau apa saja diyakini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, ini syirik. Faedah yang kelima, haramnya berbersih menggunakan kotoran hewan. Tadi, ya, kotoran hewan di padang pasir kan kalau susah air, ya, jadi batu juga susah, ya. Kalau misalnya ada kotoran hewan yang kering, itu mereka biasanya pakai, atau misalnya pakai tulang, maka ini hukumnya haram, ya, karena tulang itu makanan jin, ya, makanan jin. Sementara ar-rawth ini kotoran hewan yang sudah kering, itu makanan bagi hewan yang lain, ya. Taib. Kemudian selanjutnya wan Sa'id bin Jubair, dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala, man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah. Siapa yang memutuskan jimat dari seseorang, maka itu pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Artinya memerdekakan budak dari dia sebagai budak menjadi merdeka, sama dengan orang yang diperbudak oleh jimat,
maka diputuskan jimatnya menjadi orang yang merdeka. Karena orang yang berkecimpung dengan kesyirikan itu dia diperbudak oleh jin. Apa diminta pokoknya takutnya, pokoknya dia pikirkan tidak boleh ini nanti marah, tidak boleh ini nanti marah. Kalau mau panen harus baca ini, kalau bikin rumah harus begini dulu. Repot dia. Repot kalau beli mobil harus gini dulu, harus ini dulu, baca ini dulu, bikin ini dulu. Repot dia. Kalau kita bismillah pakai. Bikin rumah bismillah, jadi rumah bismillah masuk. Beli mobil bismillah pakai. Kan begitu ya, tidak repot. Kita hanya bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang yang sudah masuk dalam kesyirikan itu repot. Repot dia. Tidak bisa habis beli mobil langsung pakai. Oh bahaya. Mau bangun rumah langsung bangun saja. Jadi rumah langsung masuk. Oh bahaya. Jadi dia repot, dipenuhi dengan ketakutan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah." Siapa yang memutuskan tamimah, artinya jimat pada seseorang, itu seperti orang yang memerdekakan budak. Budak kan tidak bisa sembarangan, dia takut sama tuannya. Ya, dia tidak bisa apa-apa, artinya tuan yang atur. Nah, ketika dia merdekakan, berarti dia jadi orang merdeka, bebas, tanpa tuan. Nah, sama dengan ini, ketika dia terikat dengan kesyirikan, baik itu jimat-jimat atau apalah yang dia pakai atau apa yang dia yakini. Nah, ketika dilepaskan dari itu, maka dia menjadi orang yang merdeka. Tidak ada yang dia takuti kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan itu saya rasakan sendiri ya, ini pengalaman sendiri. Orang tua di kampung luar biasa. Artinya dulu sebelum dia hijrah, artinya sebelum dia tinggalkan syirik, repotnya luar biasa. Bikin rumah, tidak boleh kayunya terbalik, ya. Kemudian repot sekali, banyak sekali pamalinya. Jadi kita capek karena kapan salah sakit. Minimal mimpi buruk lah, kemudian sakit, hampir mati. Obatnya nggak dibawa ke dokter, nggak dibawa di rumah sakit, nggak sembuh. Dibikinlah suatu ritual inilah. Ternyata ada yang dia minta. Ada yang dia minta. Jadi intinya dia akan dipermainkan terus. Dia akan diperbudak terus. Ya, dia akan diperbudak terus. Iya. Maka ini tentunya repot, ya. Tapi kalau kita bertauhid, masya Allah, mau makan bismillah. Sebagian orang mau makan di hutan, ambil sedikit roti lempar dulu. Jangan langsung makan, bahaya. Mau panen, kita kan panen padi misalnya, bismillah. Enggak, harus ada yang diambil sedikit, baru diikat, simpan di mana gitu. Bahaya kalau langsung panen, marah nanti penghuni sawah kan. Jadi luar biasa repotnya, luar biasa. Itu saya sebutkan ini sengaja. Sedikit contoh, sebenarnya banyak. Setiap daerah punya hal yang diyakini, dan itu repot sekali. Repot sekali. Dan itu resikonya. Kenapa dia sedikit-sedikit, kalau tidak dia diancam, tiba-tiba sakit. Kenapa gampang dipermainkan? Karena dia agungkan jin, dia agungkan, sehingga dia kapan salah sedikit, sebentar malam, ya kan? Makanya mereka takut sekali. Takut sekali. Sampai ada kisah ya. Jadi ketika teman ayah ini sudah mau hijrah juga, maksudnya suaminya, akhirnya istrinya bilang kepada suaminya, kalau kita ikut dia, mendingan saya mati saja. Saking takutnya karena kalau marah nanti bahaya, iya kan? Ini kalau kita belajar akidah, bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, memberi bahaya, yang menjaga dari malapetaka, dari bahaya, segalanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Selesai, iya kan? Tidak ada pengagungan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun masalah rasa takut, kita baca zikir, ada zikir pagi, ada zikir sore, ada zikir doa sebelum tidur, iya kan? Ada zikir keluar rumah, sehingga dengan itu kita terjaga dari apa-apa yang berbahaya. Allah Ta'ala. Faedah dari athar ini athar dari Sa'id bin Jubair ya. Sa'id bin Jubair. Kita sebutkan fawaid dari athar ini. Yang pertama,
keutamaan mengingkari kemungkaran. Keutamaan mengingkari kemungkaran. Faedah yang kedua, haramnya jimat. Faedah yang ketiga, keutamaan memerdekakan budak. Faedah yang keempat, ulama as-salaf mengharamkan jimat, baik itu Quran ataupun selain Quran, dari Quran ataupun selain Quran. Tapi alhamdulillah selesai pembahasan kita dari bab tentang ruqyah dan jimat-jimat. Insyaallah taala pembahasan berikutnya adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, bab mencari berkah pada pohon, batu dan semisalnya. Baraka'na, ya kan? Baraka'na. Iya, baraka'na. Jadi ada pohon berkah, batu berkah. Ya, makanya Hajar Aswad sendiri itu kalau orang Indonesia ke Mekah, wah, baraka'na ini tahu, wah, baraka'na. Sampai air di pancurannya itu kalau hujan kan keluar dari itu, woi baraka'na, ambil botol simpan bawa pulang ke Indonesia, ya kan? Sampai bungkusnya Ka'bah itu kiswa digunting bawa pulang ke Indonesia. Ya, baraka'na. Jadi sini siapa yang mencari berkah pada pohon, batu dan yang semisalnya, banyak sekali yang semisalnya. Membarakah, ya kan? Berberkah. Iya. Tapi insyaallah taala kita akan jelaskan. Iya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlan.